Pada saat itu sebelum pasukan berangkat ke medan perang, dikirimlah terlebih dahulu mata-mata untuk mengecek persiapan musuh, saudara. Mata-mata berangkat terlebih dahulu, kemudian disusul oleh pasukan umat Islam. Di tengah-tengah jalan, mata-mata sudah arah kembali bertemu dengan pasukan umat Islam, saudara. Mata-mata ini bawa kabar, tapi kabarnya bukan menggembirakan. Kabarnya hampir bikin jantung copot, ibadallah. Apa kabar yang dibawa oleh mata-mata tersebut? Bahwasanya 3.000 pasukan umat Islam yang begitu luar biasa sudah ditunggu oleh musuh. Berapa jumlah musuh, saudara? Jumlah musuh ada 200.000, saudara. Berapa jumlah musuh? 3.000 ke 200.000, berapa kali lipat itu? Nggak masuk di akal. Musuh 70 kali lipat lebih banyak, saudara. Akhirnya pada saat itu para sahabat nggak melanjutkan perjalanannya. Mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Di musyawarah tersebut ada dua hal yang menjadi inti pembahasan, saudara. Mereka dihadapi dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kata sahabat, kita tetap maju tawakal ala Allah, 3.000 melawan 200.000 apapun resikonya. Tapi pilihan yang kedua, kita jangan lanjutkan perjalanan. Kita kirim dulu kabar ke Nabi, karena Nabi pada saat itu masih di Madinah, saudara, supaya Nabi kirimkan bantuan pasukan, supaya kita punya pasukan lebih banyak lagi untuk menghadapi musuh, saudara. Di tengah-tengah musyawarah berdirilah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Rawaha. Sayyidina Abdullah bin Rawaha mengatakan dengan kata-kata yang luar biasa. Apa beliau katakan? Ya qaum wallahi innal ladzi takhafunahu والذي نخرج لأجله أي الشهادة فإنما أمامنا الحسنيين الظهور أو الشهادة. Sudah, apa kata Sayyidina Abdullah bin Rawaha? Hai kaum, hei umat Islam, hei pasukan Nabi, sesungguhnya kita keluar untuk mencari apa yang kita khawatirkan, yaitu tumbang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Innama amamana al-husnayain, demi Allah, sesungguhnya di hadapan kita ada dua pilihan, dan dua pilihan itu baik. Apa dua pilihan tersebut? Kita tetap maju berperang berapapun jumlah kita, berapapun jumlah musuh. Pilihan pertama, kita diberikan kemenangan oleh Allah. Atau pilihan kedua, kita maju bertempur, bersimpah darah, saudara, mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab mengecek ke medan perang. Itu dilihat jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, saudara. Ternyata di jasad Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sudah ada 90 ta'nah, ada 90 bekas tusukan, saudara. Jadi waktu beliau pegang bendera sudah nggak berasa. Yang penting bendera Nabi berkibar. Ditusuk di sini, ditusuk di sini, saudara. Ditusuk di perut, ditusuk di pusar, saudara. Ditusuk di paha, sampai 90 tusukan. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari meriwayatkan bahwasanya ternyata dari 90 tusukan yang ada di tubuh beliau, tidak ada satu tusukan pun yang ada di bagian belakang, tapi semua tusukan adanya di bagian depan tubuh beliau, saudara. Artinya apa? Ketika beliau pegang bendera Nabi, jangankan kabur, jangankan lari, mundur satu langkah pun tidak, saudara. Bendera Nabi harus tetap berkibar walaupun tubuh terbelah menjadi dua, saudara. Takbir, takbir, takbir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim,
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama kita di sini Bendahara Umum DPP FSI, yaitu Gus Muhammad bin Kiai Haji Misbahul Anam At-Tijani. Begitu pula hadir bersama kita di sini guru kita bersama yang selalu setia mengawal berjalannya syiar di Masjid At-Taubah Rest Area KM 57, yaitu Al-Ustadz Suradi. Hadir juga bersama kita putra dari Bapak Jenderal Nahrawi, yaitu Bapak Kiki. Dan juga sebetulnya pengen hadir Bapak Widi, tapi beliau berhalangan, sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, begitu pula segenap keluarga besar DPW FPI Karawang, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita, para kiai kita, para guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap pengurus Masjid At-Taubah Rest Area KM 57, dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Baru saja beberapa saat yang lalu kita melewati bulan Rabiul Awal, betul? Sebagian ulama, saudara, sebagian ulama, bukan seluruh ulama, mengatakan bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia, saudara. Kalau mayoritas ulama mengatakan yang paling mulia bulan Ramadan. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang paling mulia bulan Rabiul Awal, saudara. Kenapa mereka mengatakan Rabiul Awal bulan yang paling mulia? Padahal masih ada Sya'ban yang di dalamnya ada nisfu Sya'ban. Padahal masih ada Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Padahal saudara masih ada Dzulhijjah yang di dalamnya ada Arafah, Muharram yang di dalamnya ada Asyura. Tapi kenapa mereka katakan yang paling afdal adalah bulan Rabiul Awal? Saudara, jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena di bulan tersebut dilahirkan junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan pernah mengenal kemuliaan Ramadan, saudara. Betul? Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan pernah mengenal kemuliaan Dzulhijjah, tidak akan pernah mengenal kemuliaan Muharram. Bahkan saudara, demi Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan pernah mengenal kemuliaan iman Islam, saudara. Bahkan gak sampai di situ, demi Allah, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak akan pernah berada di tempat ini, saudara. Betul? Oleh karena itu bulan-bulan itu menjadi mulia, bahkan kita semua menjadi mulia. Tidak lain dan tidak bukan berkah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Ini
jam berapa nih? Jam 5 kurang. Dari jam berapa kumpul di sini? Baru jam 2. Sudah 3 jam. Kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Takut pulangnya tambah macet. Lanjut. Hujan. Lanjut. Pengen buru-buru pulang. Lanjut terus. Masih semangat. Betul. Coba KM 57 semangatnya semua mana? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Itu tadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, pada saat ini umat Islam di mana-mana merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Bahkan kalau di Jakarta, Jawa Barat, Banten, saudara, bukan cuma di bulan Rabiul Awal, sampai mau bulan Ramadan pun masih ada yang merayakan Maulid Nabi, betul? Kita di mana-mana rayakan Maulid Nabi, saudara, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Sabang sampai Maroko, saudara. Umat Islam bergembira ria merayakan Maulid Nabi. Bahkan gak cuma Maulid, saudara, hampir setiap momentum yang berkaitan dengan Nabi selalu kita agungkan, selalu kita muliakan, selalu kita syiarkan, saudara. Nabi hijrah, kita rayakan hijrah Nabi. Nabi Islam Mi'raj, kita buat di mana-mana acara perayaan Isra Mi'raj Nabi. Saudara, Nabi Maulid, kita ramaikan di mana-mana Maulid Nabi. Kenapa? Hampir setiap momentum yang berkaitan dengan Nabi selalu kita agungkan, selalu kita muliakan, saudara. Jawabannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan rasa mahabbah kita dan memperkuat ikatan hati kita dengan junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kenapa saat ini kerusakan terjadi di mana-mana? Kenapa kemaksiatan terjadi di mana-mana? Kenapa kedurhakaan terjadi di mana-mana? Bahkan Imam Syafi'i sampai mengatakan, Pak Bu, kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kata Imam Syafi'i, kita mengatakan zaman ini edan, kita mengatakan zaman ini rusak, kita mengatakan zaman ini hancur. Kata Imam Syafi'i, sebetulnya bukan zamannya yang edan, tapi orangnya yang edan, saudara. Betul? Sebetulnya bukan zamannya yang hancur, tapi orangnya yang hancur. Sebetulnya bukan zamannya yang rusak, tapi orangnya yang rusak. Lantas, saudara, kenapa kerusakan ini bisa terjadi di mana-mana? Kenapa kedurhakaan bisa ada di sana-sini, saudara? Salah satu penyebab utama terjadinya dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat kita karena banyak pemuda kita yang idolanya bukan lagi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idolanya bukan lagi Sayyiduna Muhammad, saudara. Idolanya bukan lagi keluarga Sayyiduna Muhammad. Idolanya bukan lagi sahabat Sayyiduna Muhammad, saudara. Tapi terjadi krisis moral di tengah-tengah mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Yang diidolakan adalah orang-orang yang mungkin keningnya tidak pernah mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur, pemuda-pemuda kita yang masih mengidolakan orang kafir banyak atau tidak? Orang kompak banyak atau tidak? Pemuda-pemudi kita yang masih mengidolakan orang fasik banyak atau tidak? Pemuda-pemudi kita yang masih mengidolakan ahli maksiat banyak atau tidak? Bahkan jawab yang jujur, kalau kita lihat sehari-hari di televisi, lebih banyak mana ceramah atau gosip? Ceramah atau gosip? Ceramah atau gosip? Saudara, pagi, siang, sore, malam kita dipertontonkan gosip, saudara. Riwayat hidup, gaya hedonis dari artis-artis, saudara. Mereka yang sehari-hari dijadikan panutan, dijadikan contoh. Makanya nggak heran akhirnya makin banyak istri yang kurang ajar terhadap suaminya, saudara. Makin banyak suami yang mengabaikan hak-hak istrinya, saudara. Makin banyak anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Makin banyak orang tua yang lalai dalam mendidik anaknya. Kenapa? Karena yang dijadikan idola bukan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara, di mana-mana, di berbagai tempat, di
dirayakan Maulid Nabi? Apa tujuannya? Karena di dalam Maulid Nabi diceritakan riwayat hidup Nabi. Di dalam Maulid Nabi diceritakan akhlaknya Nabi. Di dalam Maulid Nabi diceritakan saudara segala hal yang berkaitan dengan Nabi. Perjuangan Nabi, bagaimana lemah lembutnya Nabi, bagaimana tegasnya Nabi, bagaimana sifat-sifatnya Nabi. Sehingga semakin sering kita hadir Maulid Nabi, semakin kenal kita kepada Nabi, saudara. Semakin kenal kita kepada Nabi, al-mahabbah thamaratul ma'rifah, maka semakin kenal akan semakin cinta, saudara. Semakin cinta kita kepada Nabi, maka sudah pasti saudara, motif untuk mengikuti jejak Nabi semakin kuat, saudara. Kalau sudah mengikuti ajaran Nabi, demi Allah, anak yang mengikuti Nabi tidak akan pernah durhaka kepada orang tuanya. Suami yang mengikuti Nabi tidak akan pernah mengabaikan hak-hak istrinya. Istri yang mengikuti Nabi tidak akan kurang ajar terhadap suaminya. Alhamdulillah. Makanya pada sore hari ini Pak Bu, saya akan memaparkan satu kejadian sejarah penting. Karena efek semakin jauh umat dari sejarah Nabi, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ghirah, rasa memiliki terhadap agama semakin tipis, semakin melemah, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Agama dihina, biasa-biasa saja. Agama dicaci, nggak apa-apalah, biarin saja, itu bukan urusan saya. Tapi giliran pribadinya yang dicaci, dihina, marah-marah, luar biasa, saudara. Saya mau tanya, yang kayak gitu banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Kenapa demikian? Karena ghirahnya semakin lemah. Kita sudah jarang dengar bagaimana perjuangan Nabi dan sahabatnya, saudara. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengutip satu kejadian penting yang banyak saya kutip di berbagai tempat, saudara. Ini penting untuk sama-sama kita dengar kejadian tersebut supaya kita paham bagaimana perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dan ahlul baitnya. Alhamdulillah. Apa kejadian yang ingin saya bahas, saudara? Yaitu yang dinamakan dengan Ma'rakatul Mu'tah atau perang Mu'tah. Hati-hati jangan salah sebut. Ada Mu'tah, ada Mut'ah. Mu'tah sama Mut'ah itu beda-beda tipis penyebutannya, pelafatannya, redaksinya. Tapi artinya, substansinya beda jauh, saudara. Kalau Mu'tah itu nama tempat. Nama tempat, bu'duha marhalatani min Baitul Maqdis. Jaraknya kurang lebih ada 2 marhalah. Kurang lebih hampir 90 km dari Baitul Maqdis. Kalau sekarang kata ulama, Mu'tah itu letaknya kurang lebih di Yordania, saudara. Itu namanya Mu'tah, tempat terjadinya salah satu peperangan yang paling besar yang pernah terjadi di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Mu'tah. Tapi ada lagi namanya Mut'ah. Kalau Mu'tah nama tempat perang, kalau Mut'ah artinya kawin kontrak, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jangan sampai ketuker, ibarat Allah. Nah, kenapa bisa terjadi perang Mu'tah, Habib? Di sini ulama menjelaskan. Para ahli sejarah menjelaskan kenapa bisa terjadi perang Mu'tah. Bahwasanya pada saat itu salah satu metode dakwah Nabi, saudara, adalah Nabi kirimkan utusan-utusannya ke pimpinan-pimpinan negara, pimpinan-pimpinan bangsa yang ada di berbagai negara. Pada saat itu, saudara, utusan-utusan Nabi membawa surat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu. Nabi kirim utusannya ke Kaisar, Nabi kirim utusannya ke Busra, Nabi kirim utusannya ke Syam dan ke Rum, juga ke tempat-tempat lainnya, saudara. Nabi kirim utusan-utusannya para sahabat. Salah satu utusan yang dikirim oleh Nabi adalah seorang sahabat yang bernama Al-Harith ibn Umair Al-Azdi. Al-Harith ibn Umair Al-Azdi ini, Pak Bu, Nabi kirim ke Azim Busra, Kerajaan Busra yang ada di Syam. Akan tetapi, saudara, utusan Nabi yang bernama Al-Harith ibn Umair yang membawa surat dari Nabi, saudara, begitu beliau sampai, bukannya diterima dengan baik, bukannya disambut dengan baik, bukannya didengarkan dengan baik, tapi apa yang terjadi, saudara, itu utusan Nabi diikat badannya, dipenggal kepalanya, saudara. Saya mau tanya, utusan Nabi dipenggal kepalanya jahat atau tidak?
Jawab yang kompak. Jahat atau tidak? Kejam atau tidak? Saudara, ini utusan Nabi dipenggal kepalanya, butanya Nabi dipenggal kepalanya. Saudara, jangan Anda pikir Nabi cuma senyum-senyum saja. Jangan Anda pikir Nabi begitu dengar utusannya dipenggal, Nabi santai-santai saja. Saudara, oh Nabi tenang-tenang saja. Tidak. Ya betul, memang Nabi kalau urusan pribadi diganggu, Nabi nggak pernah balas. Saudara, Nabi diludahi, yang ludahi Nabi ketika sakit dijenguk sama Nabi. Ibadallah, Nabi dilempari kotoran sama Nabi nggak dibalas, dimaafkan. Saudara, kalau berkaitan dengan urusan pribadi, Nabi orang yang paling pemaaf. Saudara, tapi manakala berkaitan dengan urusan agama, dengan kehormatan simbol-simbol agama, saudara, tidak ada satupun yang mengalahkan ketegasan baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu Nabi marah luar biasa, Nabi geram luar biasa. Saking marahnya Nabi, sampai-sampai Nabi siapkan 3.000 pasukan perang. Saudara, berapa yang disiapkan sama Nabi? 3.000. Sebelum pasukan berangkat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk dulu pimpinan-pimpinan perangnya. Kata Rasulullah, in qutila Zaidun fa Ja'far bin Abi Talib, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti yang pertama kali mimpin peperangan adalah Zaid ibnul Harithah, sahabat Rasulullah yang punya julukan Hibbu Rasulillah, kekasih baginda Nabi besar Muhammad. Kata Rasulullah, nanti yang pertama pimpin perang adalah Zaid ibnul Harithah. Kalau Zaid ibn Harithah gagal atau meninggal dunia, maka nanti peperangan akan dilanjutkan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu baginda Nabi besar Muhammad. Dan saudara, kata Rasulullah, wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah, andai kata Sayyidina Ja'far bin Abi Talib terbunuh, maka yang akan melanjutkan peperangan adalah Sayyidina Abdullah ibn Rawahah. Singkat cerita, setelah Nabi tunjuk pimpinan-pimpinan perang, akhirnya catat baik-baik, garis bawahi bersama-sama. Saudara, Rasulullah aqadalahum liwa'an abyad. Rasulullah ikatkan untuk mereka, diberikan kepada mereka apa yang diberikan oleh Nabi, liwa'an abyad, sebuah bendera berwarna putih. Jadi yang dikasih sama Nabi apa? Kurang kompak. Yang dikasih sama Nabi apa? Sampai sini garis bawahi dulu, saudara. Singkat cerita, ini 3.000 pasukan sudah siap perang, gagah-gagah luar biasa. Nabi dalam keadaan marah, saudara. Tapi apa pesan Nabi ibadallah? Luar biasa pesan kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tughayyiru wa la tubaddilu wa la taqtulu walidan wa la imra'atan wa la shaykhan faniyan wa la mun'azilan bi sawma'ah wa la tahdimu bina'an wa la taqta'u syajaratan wa nakhlan. Luar biasa pesan kita punya Nabi, saudara. Ini dalam keadaan marah, tapi dengarkan baik-baik pesan Nabi yang begitu indah, saudara. Apa kata Nabi? La tughayyiru, nanti kalian di perang jangan merusak. Kalian selama perjalanan, selama perjalanan menuju perang, jangan sampai kalian membuat kerusakan, kata Nabi. Wala taqtulu walidan, kalau kalian ketemu anak kecil, kata Nabi, walaupun itu anaknya musuh, saudara, wala taqtulu walidan, jangan sampai kalian sentuh itu anak kecil, apalagi sampai kalian bunuh, saudara. Wala syaikhan faniyan, begitu juga kakek-kakek yang tua renta, walaupun dari pihak musuh, kalau kalian ketemu jangan diganggu, kasihan kakek-kakek. Walam ra'atan, begitu juga jangan ganggu perempuan, walaupun perempuan itu datangnya dari musuh, saudara. Dan yang lebih hebat lagi, yang terakhir, apa pesan Nabi? Walamun azilan bisawma'ah, andai kata kalian temukan ada musuh yang sedang ibadah dalam gerejanya atau sembunyi dalam gerejanya, jangan dibunuh, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, ini Nabi dalam keadaan marah, Nabi dalam keadaan geram, siapkan 3.000 pasukan, tapi Nabi pesan seperti itu. Saya mau tanya, pesan Nabi indah atau tidak? Bagus atau tidak? Baik atau tidak?
Luar biasa saudara, makanya besok-besok Pak Bu, kalau ada orang yang ngaku jihad, ngaku bela agama, tapi nggak pakai aturannya Nabi, tapi nggak pakai akhlaknya Nabi, maka itu bukan jihad saudara. Kalau ada orang besok-besok dia ikat bom bunuh diri di badannya, dia ke Jakarta, ada gereja di Jakarta, dia bom, padahal bukan wilayah perang saudara, padahal di wilayah damai saudara. Yang seperti ini bukan jihad tapi jahat saudara. Betul. Yang seperti ini kalau mati bukan mati syahid tapi mati sangit saudara. Betul. Betul. Yang namanya jihad, yang namanya perjuangan harus tunduk, harus ikut dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Akhirnya singkat cerita, setelah mereka mendapatkan pesan dari Nabi, pada saat itu sebelum pasukan berangkat ke medan perang, dikirimlah terlebih dahulu mata-mata untuk mengecek persiapan musuh saudara. Mata-mata berangkat terlebih dahulu, kemudian disusul oleh pasukan umat Islam. Di tengah-tengah jalan, mata-mata sudah arah kembali bertemu dengan pasukan umat Islam saudara. Mata-mata ini bawa kabar, tapi kabarnya bukan menggembirakan. Kabarnya hampir bikin jantung copot ibadah Allah. Apa kabar yang dibawa oleh mata-mata tersebut? Bahwasanya 3.000 pasukan umat Islam yang begitu luar biasa sudah ditunggu oleh musuh. Berapa jumlah musuh saudara? Jumlah musuh ada 200.000 saudara. Berapa jumlah musuh? 3.000 ke 200.000, berapa kali lipat itu? Hah? 3.000 ke 200.000, ini ketahuan sekolah matematikanya nyontek semua ini saudara. 3.000 ke 200.000 berapa kali lipat saudara? Hampir 70 kali lipat. Tidak masuk di akal saudara. Masyarakat Kerawang andai kata dapat kabar ada kafir harbi mau nyerang saudara, akhirnya masyarakat Kerawang, pemuda muslim Kerawang 3.000 orang jumlahnya, mereka siap-siap untuk menghadapi musuh. Sudah siap dengan senjatanya, siap dengan pedangnya, badannya gagah-gagah. 3.000 pemuda muslim Kerawang saudara. Akhirnya setelah Ustadz Suradi sudah siap mimpin perang saudara, akhirnya datang mata-mata ngasih kabar, Ustadz Suradi, pasukan kita jumlahnya 3.000 tapi musuh jumlahnya 200.000. Saya mau tanya, kira-kira pemuda Kerawang dengar musuh 200.000 maju atau mundur? Orang kompak, maju atau mundur? Maju atau mundur? Yang teriak maju paling kencang, kaburnya paling kencang saudara. Nggak masuk di akal. Musuh 70 kali lipat lebih banyak saudara. Akhirnya pada saat itu para sahabat nggak melanjutkan perjalanannya, mereka bermusyawarah terlebih dahulu. Di musyawarah tersebut ada dua hal yang menjadi inti pembahasan saudara. Mereka dihadapi dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama kata sahabat, kita tetap maju tawakal ala Allah, 3.000 melawan 200.000 apapun resikonya. Tapi pilihan yang kedua, kita jangan lanjutkan perjalanan, kita kirim dulu kabar ke Nabi, karena Nabi pada saat itu masih di Madinah saudara, supaya Nabi kirimkan bantuan pasukan, supaya kita punya pasukan lebih banyak lagi untuk menghadapi musuh saudara. Di tengah-tengah musyawarah berdirilah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Rawaha. Sayyidina Abdullah bin Rawaha mengatakan dengan kata-kata yang luar biasa. Apa beliau katakan? Ya qaum wallahi innal ladzi takhafunahu huwal ladzi nakhruju li ajlihi ay asy-syahadah fa inna ma amamana al-husnayain ad-dhuhur aw asy-syahadah. Saudara, apa kata Sayyidina Abdullah bin Rawaha? Hai kaum, hei umat Islam, hei pasukan Nabi, sesungguhnya kita keluar untuk mencari apa yang kita khawatirkan, yaitu tumbang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala saudara. Fa inna ma amamana al-husnayain, demi Allah sesungguhnya di hadapan kita ada dua pilihan, dan dua pilihan itu baik. Apa dua pilihan tersebut? Kita tetap maju berperang berapapun jumlah kita, berapapun jumlah musuh. Pilihan pertama, kita diberikan kemenangan oleh Allah. Atau pilihan kedua, kita maju bertempur, bersimpah darah
saudara, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Takbir. Takbir. Akhirnya pada saat itu para sahabat setelah mendengar kata-kata dari Sayyidina Abdullah ibn Rawahah, ka'anna nuzi'a min qulubihimul khauf, seakan-akan rasa takut dicabut dari dada-dada mereka, saudara. Walaupun 3.000 melawan 200.000, mereka memutuskan tetap maju ke medan perang apapun resikonya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu sahabat Nabi hebat atau tidak? Orang kompak hebat atau tidak? Kalau begitu sahabat Nabi berani atau tidak? Kalau begitu perjuangan sahabat Nabi dahsyat atau tidak? Jika demikian, kalau ada yang berani merendahkan sahabat Nabi, diamkan atau lawan? Kalau ada yang berani caci maki sahabat Nabi, diamkan atau lawan? Siap bela sahabat Nabi, siap berada di barisan sahabat Nabi, siap bersama para sahabat Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, akhirnya singkat cerita, saudara, peperangan dimulai. Mereka berangkat ke medan perang. Waktu itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Rasulullah sedang tidak ikut perang karena ada sebab. Rasulullah tetap di Madinah bersama sahabat-sahabatnya. Zaman dulu Pak Bu, belum ada handphone, belum ada telepon, apalagi live streaming belum ada pada saat itu, saudara. Nggak ada ceritanya perang di zaman Nabi pakai live streaming, saudara. Akan tetapi meskipun teknologi belum ada, waktu itu Rasulullah di Madinah tidak ikut perang. Jarak antara Madinah dan Mu'tah sangat jauh, karena Madinah di Hijaz, Mu'tah di Syam. Jaraknya sangat jauh. Tapi meskipun Rasulullah tidak ikut perang, Rasulullah duduk di Madinah bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah ceritakan secara mendetail apa yang terjadi di Madinah, apa yang terjadi di medan perang Mu'tah. Saudara, Rasulullah ceritakan secara detail, seakan-akan Rasulullah hadir di medan perang, saudara. Detail Rasulullah ceritakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhadha hadhihi rayah Zaid ibn al-Harithah fa usib, thumma akhadhaha Ja'far bin Abi Talib fa usib, thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawahah fa usib, hatta akhadhaha sayfun min suyufillah fa fataha Allahu alaihi. Saudara, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Persis apa yang dikatakan oleh Nabi seperti yang terjadi di medan perang, saudara. Perang dimulai, pertama kali dipimpin oleh Zaid ibn al-Harithah. Zaid ibn al-Harithah, beliau pegang bendera pimpin perang, saudara. Tangan kanan pegang bendera, tangan kiri pegang pedang. Meskipun musuh jauh lebih banyak, tapi tidak sama sekali membuat beliau gentar, saudara. Beliau tetap maju, tidak sedikit pun takut di dadanya. Dikibarkan itu bendera di hadapan musuh, saudara, sampai pada akhirnya sahabat Zaid ibn al-Harithah harus gugur meninggal dunia di medan perang, ibadallah. Tapi Zaid ibn al-Harithah boleh gugur, tapi bendera Nabi tidak boleh gugur, saudara. Zaid ibn al-Harithah boleh jatuh, tapi pada saat itu sahabat nggak rela kalau sampai bendera Nabi jatuh, saudara. Pada saat Zaid ibn al-Harithah jatuh, bendera Nabi diambil alih oleh sahabat Ja'far bin Abi Talib, ibadallah. Itu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib begitu pegang bendera, saudara, luar biasa apa yang beliau lakukan. Beliau turun dari kudanya, saudara. Tangan kanan pegang bendera, tangan kiri pegang pedang. Terus beliau maju, musuh ditusuk satu persatu, saudara, sampai pada akhirnya tangan kanan beliau yang pegang bendera harus ditebas sampai tangan beliau putus, saudara. Tangan kanan sudah putus, Pak Bu, darah berceceran di mana-mana. Tapi apakah beliau takut, saudara? Tidak. Tangan boleh jatuh, tapi bendera Nabi tidak boleh jatuh, saudara. Dalam keadaan tangan berdarah-darah, beliau ambil itu bendera dengan tangan kirinya, dikibarkan, saudara. Terus beliau maju, bendera Nabi harus tetap terangkat, saudara, dikibarkan di depan musuh. Sampai-sampai lagi-lagi tangan kiri beliau ditebas sampai putus, saudara. Tangan kanan putus, tangan kiri putus, darah berceceran di mana-mana, ibadallah. Tapi apakah beliau mundur, saudara? Tidak. Tangan boleh jatuh, tapi bendera Nabi tidak boleh jatuh. Beliau tidak peduli dengan tangannya, saudara. Yang penting bendera Nabi terus berkibar. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Dengan kedua tangan beliau yang putus,
Itu bendera ditaruh di dadanya, saudara, dijepit dengan kedua lengan beliau yang sudah penuh darah, saudara. Bendera Nabi harus tetap berkibar apapun keadaannya. Beliau tetap maju, kedua tangan sudah tidak ada, perlawanan sudah tidak bisa, saudara, tapi beliau tetap maju. Yang penting bendera Nabi terus berkibar, saudara. Akhirnya dalam keadaan seperti itu, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum Bahthun fi Siratin Nabawiyah meriwayatkan bahwasanya inna rumiyan darabahu darbah qata'athu bisayf. Pada saat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membawa bendera dengan kedua lengannya, saudara, dalam keadaan kedua tangannya buntung, pada saat itu seorang tentara Rom datang menghampiri beliau. Apa yang terjadi, saudara? Itu tentara Rom menebas Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sampai tubuh beliau terbelah menjadi dua, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, Pak Bu. Selesai peperangan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab mengecek ke medan perang. Itu dilihat jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, saudara. Ternyata di jasad Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sudah ada 90 ta'nah. Ada 90 bekas tusukan, saudara. Jadi waktu beliau pegang bendera sudah nggak berasa. Yang penting bendera Nabi berkibar. Ditusuk di sini, saudara. Ditusuk di perut, ditusuk di pusar, saudara, ditusuk di paha, sampai 90 tusukan. Bahkan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari meriwayatkan bahwasanya ternyata dari 90 tusukan yang ada di tubuh beliau, tidak ada satu tusukan pun yang ada di bagian belakang, tapi semua tusukan adanya di bagian depan tubuh beliau, saudara. Artinya apa? Ketika beliau pegang bendera Nabi, jangankan kabur, jangankan lari, mundur satu langkah pun tidak, saudara. Bendera Nabi harus tetap berkibar walaupun tubuh terbelah menjadi dua, saudara. Takbir, takbir, takbir. Dan pada akhirnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib harus gugur. Bendera diambil oleh sahabat Abdullah ibn Rawahah sebagaimana disabdakan oleh Nabi, saudara. Dan lagi-lagi pada akhirnya sahabat bin Abdullah bin Rawahah harus gugur di jalan Allah Subhanahu. Ketika Sayyidina Abdullah bin Rawahah gugur, pada saat itu sahabat musyawarah. Kira-kira siapa ini yang bisa melanjutkan perjuangan? Siapa yang bisa mimpin perang selanjutnya? Ketika mereka musyawarah, akhirnya mereka sepakat yang akan melanjutkan mimpin perang adalah sahabat Khalid ibn Walid yang dijuluki Saifun min Suyufillah, pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Sayyidina Khalid bin Walid, Pak Bu, beberapa tahun sebelum Mu'tah, pada saat perang Uhud, saudara, Khalid bin Walid masih ada di barisan orang kafir, masih mimpin pasukan kafir untuk menyerang Nabi, saudara. Hanya bersilang beberapa tahun, Allah bukakan hatinya untuk pintu Islam, saudara. Akhirnya beliau menjadi orang terdepan di dalam membela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain karena zatnya, Pak Bu. Jangan pernah meremehkan orang walaupun dia ada di barisan musuh Islam karena zatnya. Jangan. Zat kemanusiaannya dia nggak boleh diremehkan, saudara. Tapi kemunkarannya mesti dilawan, kekufurannya mesti dilawan, kekafirannya mesti dilawan. Tapi zatnya nggak boleh diremehkan. Zatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Betul. Jangan, saudara. Mereka yang sekarang ada di barisan musuh, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah, saudara. Betul. Betul. Jangan, nggak boleh kita dalam berjuang ini sombong, merasa diri kita tinggi, merasa zat kita lebih mulia dari orang lain, saudara. Tidak boleh. Kenapa demikian? Musuh kita sekarang mereka bisa berada di barisan musuh, saudara. Kenapa? Karena belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sekarang bisa membela agama Allah? Karena kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dapat taufik, saudara. Kalau kita sombong, akhirnya apa yang terjadi? Itu musuh dapat hidayah, dapat taufik, dia berada di barisan pejuang-pejuang agama Allah. Dan sebaliknya, karena kesombongan kita, mungkin saja na'udzubillah min dzalik, kita dicabut hidayahnya, akhirnya berada di barisan musuh. Na'udzubillah min A'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang-orang yang masih memusuhi agama Allah, kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Tapi kalau nggak dapat hidayah juga sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, udah pasti nggak dapat hidayah. Kita doain mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Singkat cerita Pak Bu Khalid bin Walid, beliau dijuluki pedangnya Allah Subhanahu wa taala, saudara. Sayyidina Khalid bin Walid ini Pak Bu luar biasa. Ahli di dalam memainkan pedang, sangat mahir. Berapa banyak musuh yang gugur di tangan beliau pada saat perang Mu'tah, saudara. Bahkan diriwayatkan pada saat perang Mu'tah beliau bawa 9 pedang, saudara. Beliau bawa 9 pedang. Saking seringnya pertarungan beliau, saking banyaknya musuh yang jatuh di tangan beliau, sampai-sampai 9 pedang yang beliau bawa semuanya patah, saudara. Luar biasa Khalid bin Walid. Dan nggak sampai di situ, Khalid bin Walid ini ahli strategi. Beliau lihat, ini kalau dilanjutkan 3.000 lawan 200.000, kalau kita cuma lurus-lurus saja bakalan kalah. 200.000 akan ngegulung kita yang cuma 3.000. Akhirnya beliau atur strategi, saudara. Beliau tarik balik pasukan umat Islam ke belakang, seakan-akan umat Islam udah menyerah, saudara. Tujuannya apa? Supaya musuh lengah, supaya musuh, saudara, konsentrasinya hilang, supaya mereka jumawa, mereka pikir mereka sudah menang. Akhirnya ketika pasukan ditarik balik ke belakang, banyak umat Islam yang salah paham terhadap langkah Khalid. Apa mereka katakan? Khalid Farrar, ini Khalid pengkhianat, Khalid pengecut, Khalid lari, Khalid kabur. Saudara, pernyataan tersebut, nyinyiran tersebut dijawab oleh Nabi, saudara. Apa kata Nabi? La laisa bifarrar balil karrar. Khalid itu bukan lari, akan tetapi Khalid mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah, saudara. Betul apa yang dikatakan Nabi. Begitu pasukan ditarik ke belakang, musuh banyak yang pulang, musuh banyak yang bubar, saudara. Ketika lihat musuh lengah, Khalid tarik balik pasukan umat Islam, saudara. Dan akhirnya dengan izin Allah, 3.000 melawan 200.000, umat Islam diberikan kemenangan. Setelah perang selesai, dicek dari pihak musuh, jumlah korban yang jatuh sudah nggak kehitung, saudara. Nggak kehitung jumlah korban yang jatuh dari pihak musuh, banyak sekali. Tapi ternyata 3.000 melawan 200.000, yang meninggal dunia yang syahid dari umat Islam cuma 12 orang, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Musuh, sedikit apapun kalian, sehebat apapun musuh, selemah apapun kalian, selama kalian bela agama Allah, yang surkum, pasti Allah akan menolong kalian. Mereka yakin, saudara, kalau Allah sudah angkat sebuah kaum, tidak ada yang bisa menjatuhkannya, saudara. Kalau Allah sudah muliakan sebuah kaum, tidak ada yang bisa menghinakannya, saudara. Kalau Allah sudah menangkan sebuah kaum, tidak ada yang bisa mengalahkannya, saudara. Betul. Makanya saya mau ajak semua yang ada di sini, kita sama-sama agungkan nama Allah. Semua sama-sama yang kompak, semuanya ikuti saya. Semua yang keras, siapa yang maha besar? Ulang kompak, siapa yang maha besar? Getarkan masjid ini, siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memuliakan? Kalau Allah sudah menangkan kita, apa ada yang bisa kalahkan? Kurang kompak. Kalau Allah sudah muliakan kita, apa ada yang bisa hinakan? Karenanya semuanya siap bela agama Allah, siap hancur untuk Allah, siap binasa untuk Allah, siap mati untuk agama Allah. Semua angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi.